Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pertanyaan, apakah seorang Kristen wajib disunat? Mari kita lihat. Alkitab katakan dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi sunat adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Berdasarkan ini, maka kalau kita pelajari Alkitab, kita akan temukan bahwa sunat itu penuh arti yang lebih mendalam. Antara lain, yang pertama, sunat memang secara fisik adalah untuk membedakan keturunan Abraham dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 11 katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Yang kedua, sunat pada dasarnya adalah agar umatnya terus mengingat perjanjian dengan Yahweh. Kejadian 17 ayat yang ke-12 katakan, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ketiga, sunat sejak perjanjian lama menekankan pentingnya sunat hati. Ini adalah untuk mendorong pengendalian diri dan perkembangan moral yang murni. Ulangan 10 ayat 16 katakan, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Hal ini ditegaskan juga dalam perjanjian baru. Roma 2 ayat 29 katakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang keempat, sunat adalah untuk menggambarkan pembenaran oleh iman. Perhatikan Roma 4 ayat 11 katakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Yang kelima, ini sangat menarik. Sunat adalah untuk membayangkan upacara baptisan orang Kristen. Kolose 2 ayat 11 dan 12 katakan, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi saudara, mari kita bertanya, apakah orang Kristen harus disunat? Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka jawabannya adalah harus. Tetapi bukan sunat secara fisik, tetapi sunat di hati. Artinya, meninggalkan dosa-dosa, mengendalikan diri dari dorongan-dorongan dosa, dan memiliki identitas sebagai pengikut Allah yang setia, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara luar, bukan hanya secara pengakuan mulut. Saudara, dari dalam hati kita, dengan sungguh-sungguh, akuilah Allah sebagai satu-satunya yang maha kuasa dan layak disembah. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat dan hiduplah setia di dalam kebenarannya. Itu keren.